saya pernah kepikiran buat buka kios kecil di rumah. Saya sendiri sampai kadang merasa tidak punya teman karena beasiswa ini benar-benar tidak memberatkan orang tua saya untuk biaya pendidikan saya. Semakin tahun itu saya rasa biaya semakin meningkat, jadi sombong banget nggak bisa ikut ini. Jangan dipikirkan orang lain, kata orang lain. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Gandong semua dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Sulasel dari Puncak Gunung Karpan dalam Pojok Bacarita Podcast LL Dikti 12. Di siang hari ini saya kedatangan tamu yang cantik, yang cukup manis, adik Tari ya namanya. Iya Pak. Ya, kali ini Tari dia adalah seorang mahasiswa dari Setia Alaska Ambon. Dia adalah mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah. Dia akan banyak sekali bercerita tentang apa dan manfaat dan bagaimana dia mengatur beasiswanya, manajemen keuangannya. Dia akan cerita banyak dan kita akan sama-sama menyimak obrolan saya dengan adik Tari ini. Mudah-mudahan ada banyak pelajaran yang nanti akan kita petik di dalam obrolan kali ini. Yang kedua, dari sini kami pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Kepala LLDT 12 yang telah menghadirkan ruang podcast ini, podcast LLDT 12. Semoga dari meja podcast ini, dari balik mic podcast ini, perubahan-perubahan yang ingin kita harapkan, perubahan-perubahan yang perlu kita dorong dalam kerangka memperbaiki peningkatan mutu pendidikan tinggi di wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara itu bisa diwujudkan. Harapannya seperti itu. Sehingga ke depan nanti akan ada banyak tamu-tamu yang berkompeten yang akan kami undang untuk banyak memberikan pikiran-pikiran jeniusnya untuk mendorong perubahan di LL Dikti wilayah 12. Dan untuk memulai perbincangan kita dari pojok Bacarita atau pojok Bastori LL Dikti 12 ini, saya perkenalkan tamu kita yang sudah ada di depan kita. Langsung saja memperkenalkan dirinya langsung. Silakan. Ya. Terima kasih Pak. Saya Nurtari Dalsya Muhrim, biasa dipanggil Tari, dari kampus Setia Abdul Aziz Kataloka Ambon atau Setia Alaska. Saya di sini dari semester 7. Ya. Sudah semester 7 ya. Iya, Pak. Ya. Ya, untuk mengenai pembicaraan kita hari ini tentang manfaat beasiswa KIP kuliah. Alhamdulillah saya menerima beasiswa dari semester 1, biaya kuliah, biaya pendidikan penuh. Ya, jadi memang biaya pendidikannya sudah ditanggung oleh beasiswa ini. Selanjutnya saya juga dapat biaya hidup. Biaya hidup itu saya gunakan untuk, selain di kampus pembayaran kuliah, juga saya gunakan untuk biaya beri tugas atau lain-lain. Begitu Pak. Oh iya. Sahabat Gandong sekalian, kita tahu bahwa pemerintah itu sejak tahun 2021 memberikan beasiswa KIP yang jumlahnya sangat besar. Berbeda dari beasiswa-beasiswa sebelumnya. Dulu ya kita kenal ada beasiswa PPA ya, prestasi akademik, ada beasiswa BBM, ada banyak beasiswa, tapi itu jumlahnya sangat kecil. Nah, sejak tahun 2021 pemerintah mengcover beasiswa yang sangat besar jumlahnya. Kalau kita di LLDT 12 itu termasuk klaster B ya kalau saya tidak salah, itu biaya hidupnya 5,7 juta ya? Iya benar Pak. Iya, 5.700.000
dalam satu semester Iya. berarti kurang lebih 10 juta, 11 juta lah dalam setahun. Iya, Pak. Ya, tentu ini adalah jumlah yang sebenarnya bukan kecil ya, jumlah yang cukup sebenarnya kalau dikelola atau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya, Iya, dengan baik. Nah, kita tahu bahwa niat baik pemerintah itu adalah untuk membantu ya mahasiswa atau anak bangsa yang maaf secara ekonomi lemah tapi punya prestasi yang bagus dan punya keinginan untuk mau berprestasi. Iya. Itu sehingga ada rangsangan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengucurkan beasiswa ini. Nah, barangkali apa yang Ade Tari Iya, Pak. dapatkan dengan beasiswa ini? Iya, dari penerimaan beasiswa ini sejak masuk kuliah, alhamdulillah biaya pendidikan dan lain-lain yang mengenai kampus sendiri bisa saya tanggung sendiri tanpa minta lagi ke orang tua. Karena memang dari mendaftar ke kampus tersebut dan mendaftar dengan beasiswa tersebut, saya sudah memberitahukan ke orang tua kalau saya akan kuliah dengan biaya beasiswa tanpa perlu minta ke orang tua lagi. Lalu untuk biaya hidupnya juga karena dapat dari semester 1, pengelolaan saya untuk biaya kuliah sendiri lalu saya simpan sampai sekitar di semester 3 itu alhamdulillah saya bisa beli laptop untuk bisa bikin tugas sendiri dari rumah. Memang untuk printer belum ada jadi masih print di luar, tapi alhamdulillah bisa bikin tugas dari rumah karena sudah punya laptop sendiri. Lalu untuk Alhamdulillah ya. alhamdulillah. Untuk simpan untuk biaya pendidikan di akhir, untuk mungkin skripsi, uang KKN dan lain-lain itu alhamdulillah bisa saya simpan. Ada disisihkan. Iya, disisihkan. Luar biasa untuk, Ade Tari ini ya. Iya. Iya, soalnya saya beberapa kali kalau ada kegiatan di kantor ini, kalau mahasiswa yang diundang hadir tuh sebenarnya saya, karena kita juga setiap tahun tuh kan ada yang namanya monitoring dan evaluasi ya, rutin dari kantor. Nah, salah satu yang kita ingin telusuri itu adalah terkait dengan beasiswa KIP ini. Apakah dikucurkan, tidak? Apakah sampai benar-benar ke tangan mahasiswa, tidak? Nah, itu kan coba kami interview kan, kami coba konfirmasi. Dan ada banyak laporan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa bahwa ternyata ada juga kok yang menyalahgunakan. Ada juga yang menyalahgunakan beasiswa. Apa benar seperti itu? Nanti Ade bisa ceritakan. Katanya kalau sudah pas waktu ini kan bulan-bulan pencairan nih. Iya. Biasanya kan di pertengahan tahun sama akhir tahun toh. Iya, Pak. Sekitar Juli. Biasanya September sama Maret. Kalau saya nggak salah. Iya. Maret sama September ya. Iya. Nah, kan ketemu Ramon bilang ada yang suka bacabar begitu. Coba ketemu pesta dulu kah. Nah, itu diceritakan oleh teman-teman mahasiswa bahwa memang ternyata juga ada, dan akhirnya keasikan dengan gaya hidup yang sangat hedonis seperti saat ini, bahkan sampai kemudian SPP-nya nggak dibayar. Ini kan jangan sampai itu terjadi kan. Artinya harapan pemerintah itu sebenarnya adalah supaya jangan terkendala dalam hal pembiayaan pendidikan, tapi juga tidak hilang prestasinya atau tidak menurun prestasinya. Nah, mungkin adakah pengalaman itu di? Iya, Pak. Coba ya. Tentu saja ada, karena kan kami penerima beasiswa di kampus sendiri sepertinya diistimewakan sama kampus. Jadi beberapa rapat itu dipanggil anak-anak beasiswa saja. Jadi tentu saja teman-teman yang tidak menerima beasiswa tahu siapa saja kami yang menerima beasiswa itu. Jadi tentang bacabar itu, Pak, pasti ada teman-teman kayak mungkin sekedar bercanda untuk ajak kesini dulu, nanti beasiswa cari tuh kita kesini dulu, kita main kesini dulu, pasti ada, Pak. Itu beberapa kali memang sebagai
anak muda, remaja tentu Iya. saja menginginkan hal-hal seperti itu, kayak mungkin cuma sekedar nonton ke bioskop atau Iya. nongkrong di Leimena atau Iya. gimana begitu Pak. Tentu ada. Jadi saya sebagai penerima beasiswa harus pintar-pintar mengelola, karena kan beasiswa ini kan KIP kuliah. Jadi anak-anak berprestasi yang menerima. Jadi Iya. memang harus mempertahankan IPK, dan memang tiap semester harus melaporkan IPK untuk apakah lanjut beasiswanya atau berhenti Diganti. sampai di sini ya. Iya. Makanya itu kalau soal teman-teman yang ajak untuk pergi nonton ke bioskop atau main dengan Ada aja ya. ada saja, tentu saja ada, tidak mungkin tidak ada Pak. Iya. Lalu Bagaimana Tari menanggapinya tanpa harus teman-teman dibuat tersinggung? ya biasanya saya mengiyakan, tapi Iya. di belakang itu saya harus mengatur Ya. keuangan saya untuk kuliah dulu, diutamakan untuk kuliah dulu, baru saya pikir ada sedikit yang bisa dipakai untuk hal seperti itu. Bolehlah. Untuk Saya kayak mentoleransi diri saya sendiri ya. Iya, benar juga. Nah, coba Adik ke Tari, bagi dong kiat-kiatnya nih, karena ini kan nanti disaksikan halayak luas ya. Ya. Coba bagaimana Boleh, kiat-kiat Pak. Adik mengelola. Iya, buat teman-teman yang sesama penerima beasiswa, saya untuk mengelolanya itu sebaiknya ya teman-teman kelola sendiri. Memang saya tinggal bersama orang tua, tapi sepenuhnya biaya beasiswa ini saya pegang dan saya kelola sendiri. Jadi untuk pengelolaannya tentu kita harus mengutamakan kuliah kita. Karena selain dari biaya pendidikan SPP yang sudah ditanggung beasiswa ini, di luar itu pasti ada biaya mengerjakan tugas dan lain-lain. Itu iya, beli buku, itu bikin yang makalah, dan kan butuh biaya juga tuh. Iya, gitu Pak. Jadi untuk print dan jilid tugas dan sebagainya itu sebaiknya disisihkan. Kalau untuk saya sih 5.700.000 biaya hidup, dan SPP itu sudah tidak bayar lagi, sudah di cover langsung dari beasiswanya. Dari kampus ya. Jadi tinggal dari 5.700.000 itu yang dikelola. Nah, mulai sisihkan waktu itu saya dari semester 1 itu alhamdulillah saya sisihkan 2 juta atau sekian setiap kali terima. Jadi pada semester 3 itu alhamdulillah beli laptop. Nah, dari situ kan mulai sudah jarang ke warnet untuk bikin tugas. Jadi bisa pada di semester berikut 4 sampai 5 itu sisihkannya lebih banyak untuk di biaya pendidikan akhir, di skripsi dan KKN dan sebagainya. Iya. Sebaiknya itu sih diutamakan, sisihkan dulu, baru yang sisa berapanya itu yang dipakai. Iya. Jadi untuk teman-teman bercabar untuk main ke sana kemari, itu sudah ada biayanya. Kan sekarang kan lagi masanya kan, nongkrong di kafe, di tempat-tempat yang ya bisa dilihat orang, toh suka pamer-pamer. Oh, saya lagi ada di sini nih. Ini saya lagi selfie, apalagi kalau ngumpul-ngumpul. Nah, kecenderungan anak-anak muda hari ini kan seperti itu. Iya, Pak. Orang tuh merasa seolah-olah status sosial itu ada di situ gitu. Iya, Pak. Status sosialnya akan naik kalau dia bisa memamerkan dirinya. Iya. Ada di tempat-tempat itu. Kan kita tahu dunia sosial media sekarang kan, iya, Pak, semua orang ingin menonjolkan dirinya, ingin memperkenalkan dirinya, ingin menunjukkan dia ada di mana, lagi ngapain. Iya, Pak. Jadi memang kita tidak bisa menghindar ya situasi ini ya. Iya, Pak. Tapi kan kita harus juga cerdas kan, harus cerdas untuk menempatkan diri, membagi waktu, dan mengelola terutama keuangan ya. Nah, karena ini kan godaannya besar nih. Godaannya besar, harus ya makan-makan atau minum-minum. Belum lagi yang lain-lain ya, transport, Grab dan sebagainya. Apalagi sekarang ini kan ya GoFood itu kan juga sudah jadi gaya hidup ya. Orang sudah kadang tidak mau pulang ke rumah makan atau cari tempat-tempat yang bisa sedikit terjangkau harganya, yang bisa menghemat keuangannya. Sekarang kan lagi trendy begitu kan. Iya, Pak.
bagaimana coba adik menempatkan diri dalam situasi-situasi? Sebentar, orang tua di Ambon juga ya? Iya, saya tinggal bersama orang tua, Pak. Sama orang tua. Orang tua boleh tahu orang tuanya apa kerjaan, profesinya? Papa ke security. Security. Iya. Mama di rumah Mama aja. ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Masya Allah, luar biasa. Jadi coba bagaimana adik? Iya kan tidak bisa kita lepas diri dari pergaulan kan? Iya benar Pak. Jadi kalau soal itu saya sendiri saya rasa lebih ke introvert, jadi lebih sering di rumah, duduk di rumah. Kalau memang diajak dan diberi izin orang tua baru keluar makan sama teman-teman. Itu pun ada batas waktunya karena ya tinggal bersama orang tua begitulah Pak. Jadi kalau soal tongkrongan diajak teman-teman itu ada beberapa yang saya iakan, saya ikut, tapi kebanyakan sih saya tolak soalnya saya rasa tidak bermanfaat. Iya, tidak bermanfaat untuk ikut seperti itu. Karena memang kita harus ya jangan hanya karena gengsi dan sebagainya kita jadi mengorbankan diri kan? Iya benar Pak. Seperti itu. Nah, oke. Sekarang apa namanya? Bagaimana nih menurut Ade kira-kira apa yang seharusnya dilakukan oleh karena kan bukan Ade sendiri nih, masih banyak juga kan yang lain. Artinya mungkin Ade adalah salah satu dari sekian orang yang mungkin secara baik menyimpan atau mengelola ini. Tapi kan mungkin di tengah hiruk pikuk ini kan ada juga kan yang tadi saya cerita. Nah mungkin apa pesan yang perlu Ade sampaikan, sampaikan ke Iya, pesan buat teman-teman sesama penerima beasiswa, apalagi saya penerima beasiswa yang masih tinggal bersama orang tua. Kalau buat teman-teman yang tinggal ngekos kan mungkin biaya hidupnya akan lebih banyak dikeluarkan untuk biaya kos, biaya makan. Nah, buat teman-teman kembali ke tadi yang saya sampaikan, sebaiknya disisihkan untuk biaya pendidikan akhir karena teman-teman belum semakin tahun itu saya rasa biaya semakin meningkat. Jadi untuk ketahuan teman-teman, sekarang saja biaya untuk wisuda atau lain-lain itu tidak mungkin hanya 5 juta. Jadi jangan pikir di akhir baru disimpan uangnya. Sebaiknya sejak semester awal itu disimpan, disisihkan. Walaupun cuma 1 juta, 2 juta itu akan, kalau disimpan setiap semester kan di semester 8 sudah sampai 8 juta sudah mencukupi untuk biaya wisuda nanti. Karena selain di ujian akhir di penyusunan skripsinya, kita juga harus pikir untuk wisudanya nanti dibiayai bagaimana. Karena orang tua punya anak, kalau anak tunggal ya iya, tapi kalau sebagai saudara-saudara yang lain lagi, anak-anak iya bukan cuma kita yang dibiayai orang tua. Jadi manfaatkan beasiswa ini sebagai penerima beasiswa, atur, sisihkan, yang lebih utama itu sisihkan untuk pendidikan akhir nanti. Lalu untuk teman-teman main sama tongkrongan itu pasti ada saja uangnya. Karena 5.700.000 saya rasa itu cukup banyak untuk seorang mahasiswa kelola. Iya, benar. Cukup besar itu ya. Iya. Dan bisa saja sekejap habis tuh. Iya. Bisa saja kan. Iya, itulah Pak yang saya dengar dari teman-teman itu katanya uang panas, nah gitu. Jadi makanya harus dikelola dengan baik. Sisihkan, utamakan pendidikan, baru tongkrongan dan lain-lain. Itu pasti ada teman-teman. Kalau teman-teman rasa kalau sudah sisihkan untuk biaya pendidikan nanti nanti tidak ada lagi untuk biaya tongkrongan, itu tidak mungkin teman-teman. Kalau sudah disisihkan pasti ada saja. Karena saya tinggal bersama orang tua, untuk izin nongkrong dan itu tidak pernah dilarang. Oh, tidak dilarang. Tidak dilarang. Yang penting tahu jam pulang dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk rasa rugi sisihkan sekarang, nanti tidak dapat pergi nongkrong itu tidak mungkin teman-teman. Pintar-pintar atur saja uangnya. Iya. Iya, sahabat Gandom. Tari ini tipe mahasiswa yang cerdas menurut saya. Cerdas karena hidup bersama orang tua, tapi dia punya ketulusan, dia punya
rasa tanggung jawab. Melihat kondisi keadaan ekonomi orang tuanya yang memang bapaknya hanya seorang security, ibunya seorang ibu rumah tangga, tapi dia tidak menyia-nyiakan kesempatan kesempatan ini. Setiap semester dapat beasiswa, dalam perspektif mahasiswa itu jumlah 5.700.000, sebenarnya itu cukup besar tuh. Nah, Adik Tari tidak gelap mata. Artinya hari ini kita tidak bisa menghindar bahwa memang ada kecenderungan teman-teman lebih suka nongkrong lah, lebih suka, dan itu membutuhkan biaya yang besar. Kita tahu bahwa ini kasuistik ya, saya tidak mengeneralisasi, tapi ada beberapa kejadian itu terjadi. Mereka sudah dapat beasiswa, dapat biaya hidup, karena perilaku borosnya ini, perilaku hedonnya ini, akhirnya nanti di awal semester pas mau bayar uang semester minta lagi ke orang tua. Kan kasihan gitu kan, orang tua di kampung tidak tahu apa-apa, bisa jadi juga dia tidak jujur dengan orang tuanya, bahwa dia coba kalau dia jujur. Atau ada juga orang tua yang mungkin saja ya karena pikirannya ke bagaimana mencari hidup, bagaimana mencari uang untuk kelanjutan pendidikan anaknya, mungkin dia lupa dan sebagainya, sehingga ketika diminta ya dia harus banting tulang lagi, kerja keras lagi. Nah, ini yang harus menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini harus digunakan sebaik-baik mungkin untuk kepentingan pendidikan itu sendiri. Nah, oke, Adik, jadi ada nggak keinginan dari Adik untuk misalnya buka usaha apakah dengan dana itu sebagai modal atau bagaimana? Ada nggak? Iya Pak, pasti kepikiran ya, soalnya lumayan besar itu beasiswanya diterima tiap semester, tiap 6 bulan sekali. Jadi 1 tahun kan ada 2 kali dapatnya. Jadi pasti saya pernah kepikiran buat buka kios kecil di rumah. Itu waktu itu sudah sempat bicarakan dengan orang tua, cuman belum sempat dibuka sih kiosnya, soalnya orang tua pikir lebih baik fokus ke belajar dulu, karena papa saya sendiri bilangnya, kamu tugasnya belajar, nanti yang cari uang itu papa. Biar bapak aja. Iya. Tapi keinginan itu ada. Nah, coba yakinkan lagi bapak bahwa ini saya sudah di semester akhir. Iya. Secara teori tidak lagi memberatkan seperti di semester awal. Nah, sekarang ini sudah lebih banyak waktu. Nah, mungkin bisa diyakinkan ulang tuh orang tuanya. Iya, sementara masih ambil hati papa untuk itu. Iya, kan biar punya pendapatan lebih dan harus punya keinginan lebih lagi. Apa keinginan lebih? Keinginan harus lanjut studi ke S2. Nah, ada nggak keinginan? Ada keinginan. Iya. Berarti kan sudah harus dipikirkan tuh. Iya Pak. Nih bagaimana nih? Iya, kira-kira nanti lanjutnya di mana? Di mana? Bagaimana biayanya? Apa yang harus saya lakukan? Iya, saya kepikiran itu untuk buka kios kecil di rumah. Sudah dibicarakan dengan orang tua. Memang papa juga bilangnya nanti aja pas udah lulus, atau nanti aja pas gini. Sekarang ini atau di akhir. Tapi pernah papa bilang ya kembali ke itu, fokus belajar dulu, nanti kalau memang insya Allah pasti ada rezeki untuk itu. Baru dibukalah kiosnya. Terus untuk apa tadi Pak, S2, kepikiran buat S2. Baru di semester, sebenarnya memang dari semester awal masuk kuliah sudah kepikiran. Belum kepikiran untuk S2, karena saya pikir habis S1 ini langsung kerja aja deh biar bisa bantu orang tua atau sekolahin adik-adik juga.
Cuman pas sudah di semester akhir ini baru saya kepikiran kalau S2 saya mending cari beasiswa lagi aja karena lebih enak kalau pakai beasiswa, tidak memberatkan orang tua. Apapun yang terjadi, beasiswa ini benar-benar tidak memberatkan orang tua saya untuk biaya pendidikan saya. Yang penting kan semangat belajarnya kan tidak boleh turun tuh. Iya. Itu yang harus dijaga tuh. Iya Pak. Tentu, karena memang beasiswa ini dari awal diterima juga diberitahukan kalau IP turun maka beasiswanya dicopot. Jadi motivasi belajar pasti harus lebih tinggi buat bisa dapat IP yang tinggi. Kalaupun IP-nya tidak tinggi harus ditingkatkan, dan kalaupun sudah di atas harus dipertahankan. Iya. Ya harus begitu ya. Nah, ada nggak bimbingan dari dosen pendamping kah, dari mentor kah, atau dari pihak kampus kah? Bagaimana? Tentu saja ada Pak. Kalau dari dosen mentor saya, Ibu Vin Paliama, beliau sangat memotivasi saya untuk mempertahankan nilai saya dari semester 1 sampai sekarang. Jadi selain untuk beasiswa, dari dosen mentor saya sangat mendukung saya untuk mempertahankan nilai saya itu, IPK saya itu. Karena tiap ada kan dosen, saya kurang tahu ya kalau dosen mentor yang lain, tapi kalau dosen mentor saya itu sangat memperhatikan tiap saya meminta tanda tangan beliau untuk daftar nilai semester saya di akhir semester. Jadi kalau memang ada satu saja yang turun, beliau sangat memperhatikan itu. Sering konsultasi kah? Iya, lumayan sering Pak. Konsultasi kuliah, mata kuliah dan sebagainya. Nah, ada nggak pesan-pesan apa di luar itu yang mungkin motivasi atau pesan moral atau apa yang? Iya, pesan dari beliau sih nggak usah. Kalau yang saya ingat sih itu, soalnya saya kan orangnya sering memikirkan bicara orang lain tentang diri saya. Jadi kalau motivasi dari beliau saya ingat sih itu, jangan dipikirkan kata orang lain. Fokus aja sama diri sendiri. Betul. Fokus mengembangkan diri sendiri. Iya. Ya betul. Karena hilang waktu. Hilang waktu kalau pikirkan apa yang orang lain pikir tentang kita, biar aja. Yang penting kan kita tidak merugikan mereka kan. Iya betul Pak. Ya, jadi memang mau maju tuh harus banyak syaratnya. Orang sukses tuh tidak serta-merta, tidak lahir dengan sendirinya. Seorang pelaut ulung tuh tidak lahir dari lautan yang tenang. Dia harus lahir dari menantang badai, baru dia bisa menjadi seorang pelaut tangguh. Nah, kita juga begitu. Ya, petani yang sukses juga kan tidak tiba-tiba datang kayak menanam. Iya Pak, benar. Semua profesi menuntut seperti itu, termasuk juga mahasiswa. Tidak bisa menjadi seorang pemimpin di masa depan, tidak bisa menjadi orang yang berguna di masa depan tanpa memulai suatu proses yang ditempa dengan berbagai macam tantangan dari awal. Setiap kita itu pasti punya cobaan hidup masing-masing, punya tantangan hidup sendiri-sendiri, punya perjalanan hidup sendiri-sendiri. Setiap orang itu cara dia menjalani hidupnya itu kan Allah sudah kasih jalan ya, masing-masing dengan dia punya. Tinggal bagaimana jalan ini ditempuh, tentu tidak bisa yang enak-enak dong. Justru pasti ada tantangannya Pak. Hari ini kita lihat ya Adek ya, orang kaya itu ternyata kebanyakan anak-anak mereka kalau yang tidak dipacu kerja kerasnya, tapi karena mereka tuh sudah memang punya mental kerja keras, mereka sukses. Tapi kalau orang yang terutama yang anak-anak pejabat ya, yang merasa mungkin secara ekonomi bapaknya punya banyak penghasilan, akhirnya anaknya sibuk dan sebagainya tidak diurus, akhirnya banyak juga yang menyimpang hidupnya. Tidak mau bekerja keras, tidak mau maju diri, tidak mendidik anaknya maksudnya. Sehingga kebanyakan tapi ya bagaimanapun
mungkin ini bagian dari satu skenario yang memang Allah sudah mengatur, sehingga setiap orang tuh dia berjalan dengan relnya masing-masing. Tapi sekali lagi bahwa tidak mungkin hasil itu atau proses itu mengkhianati hasil, kan tidak mungkin kan seperti itu. Iya. Nah, oleh karena itu kita ketika ingin menjadi orang yang nanti bisa lebih baik, sukses di masa depan, ya, menjadi bagus karirnya dan sebagainya, itu memang harus banyak tantangan, banyak liku-liku hidup yang akan kita lalui. Ya, dan yang paling banyak itu adalah cibiran orang. Iya. Itu sudah biasa itu. Makanya jangan pernah menganggap itu sebagai, jangan baper lah, begitulah. Iya, Pak. Nah, terus ini coba Adek cerita dong ketika awal dapat beasiswa tuh, kasih tahu ke orang tua tuh bagaimana, coba cerita. Awal dapat beasiswa sejak mendaftar kan sudah kasih tahu ke orang tua saya mendaftar, dengan daftar juga untuk apply beasiswa ini. Jadi orang tua saya tahu dan senang juga saya bisa kuliah dengan biaya tanpa dibiayai orang tua lagi. Lalu sewaktu penerima. Tapi Bapak tahu bahwa ini beasiswa KIP, bagaimana itu beasiswa KIP, atau dijelaskan ke orang tuanya? Iya, saya yang jelaskan dulu ke orang tua kalau ini beasiswa KIP, jadi biaya pendidikan penuh, dapat biaya hidup juga. Jadi kalaupun nanti di pertengahan saya mau beli laptop, saya sudah bilang ke orang tua saya butuh itu untuk pendidikan saya. Jadi orang tua juga mengiyakan, setuju untuk saya kuliah dan tapi saya gonta-ganti HP tuh. Enggak, Pak. untuk HP itu yang penting bisa pakai. Alhamdulillah saya pakai yang sama. Untuk yang penting grup WhatsApp untuk kuliahnya. Iya. Waktu itu pertama penerimaan beasiswa kan saya tahan sendiri dulu itu. Lalu saya sempat bilang untuk ke mama yang sebaiknya yang tahan, mama yang kelola, takutnya Tari kalap. Iya. Jadi nggak bisa kelola, tapi mama percaya Tari bisa. Jadi Tari kelola mulai. Jadi buku rekeningnya Tari tetap pegang? Iya, buku rekening sama ATM-nya di Tari. Jadi ya itu pertama pentingkan biaya pendidikannya, karena selain dari SPP yang tiap bulan di kampus juga ada beli slip atau buku dari Lalu untuk biaya hidup disisihkan, saya memang saya yang pegang, saya yang kelola, tapi selalu minta saran ke mama, ini sebaiknya gimana, mau sisihkan pertama ini sebaiknya berapa, karena kan masih awal-awal itu. Alhamdulillah biaya untuk di kampus tuh masih kecil saja tuh, nanti udah semester akhir baru mulai besar biayanya. Terus waktu itu mama bagaimana bilangnya? Iya, mama kasih saran itu, sisihkan, kakak sisihkan dulu. Terus mama tanya, yang di kampus waktu masih semester 1 kan masih buram nih, belum tahu di akhir semester itu uang ujian akhir semesternya berapa, nanti di pertengahan ujian tengah semesternya juga berapa. Jadi masih terka-terka. Jadi mama kira-kira sisihkannya segini, terus pas di akhir untuk di akhir semester nanti disisihkan lagi. Jadi dibagi 3. Kalau nggak salah saya ingat tuh waktu itu dibagi 3. Yang bagaimana tuh? Iya, yang simpan 2 juta, terus buat yang selama pendidikan semester 1 1 juta sendiri, yang 2 juta itu yang bisa saya pakai, yang tadi dibilangnya tongkrongan. Tapi alhamdulillah saya jarang sih ikut tongkrongan, malah teman-teman saya tuh kadang bilangnya sombong banget nggak bisa ikut ini. Kayak apa-apa ditolak, tapi menurut saya nyamannya saya begitu, jadi saya ikut itu.
Semua saya ikut saran mama awalnya itu. Karena kalau sama papa kan jarang jarang duduk cerita bareng papa, jadi seringnya tuh Lebih minta, dekat dengan mama ya. iya, minta saran Jadi ke mama. semua keluhan termasuk juga soal-soal studi. Iya, Semua lebih banyak ini ya. sebareng mama. Curhat lah. Iya, curhat ke mama. Banyak curhat lah ke mama ya. Iya. Berarti akrab dong ya sama mama ya. Iya, Dan banget. mama juga sering kasih ini. Iya, nasihat lah begitu. Iya, nasihat wejangan. Banyak ya, banyak Coba sekali. bagaimana mama kasih wejangan bagaimana? Kalau wejangan nasihat dari mama itu hampir tiap saat, karena kebiasaan saya dari masih sekolah itu tiap pulang itu pasti mama tanya, tadi di sekolah gimana, tadi di kampus gimana. Jadi cerita. Nah, bagian-bagian masalahnya itu kan pasti diceritakan juga. Terus mama kasih saran, kalau teman kayak gitu begini aja, kalau dosen kayak gitu begini aja. Nah, terus wejangan yang paling penting, yang paling saya ingat dari mama itu, mama bilang sabar. Walaupun rasanya udah mau habis ini sabar, tetap sabar aja. Kata mama, iya. Sama tuh saya pakai batas. Iya, kata mama tuh kan ada kata orang sabar tuh ada batasnya, tapi kalau menurut mama sabar nggak ada batasnya. Nggak ada batas. Iya. Batasnya di pintu kubur. Orang tonton film begitu. Benar Pak. Tapi itu senggampang untuk. Iya benar, sangat tidak gampang untuk menahan kesabaran itu Pak. Saya sendiri sampai kadang merasa tidak punya teman, karena saya rasa saya sendiri sifat saya sendiri yang membuat teman-teman itu menjauh dari saya. Cuman kayak kembali lagi tiap pulang kan cerita sama mama, terus mama kasih saran gini, kalau untuk teman yang kayak gini itu harus begini gitu-gitu. Alhamdulillah wejangan mama bantu saya sih. Tapi Tari fine-fine saja. Baik-baik saja. Fine-fine aja, enjoy aja ya. Iya. Meskipun dengan teman-teman. Iya, harus dong Pak, karena kita juga hidupnya sosial. Ngumpul, tetap apapun yang terjadi tetap kita bergaul dengan teman-teman. Tetap bergaul ya. Tapi meskipun dicibir cuek aja. Iya, cuek. Iya, juaranya cuek. Cuek itu kan tidak berarti bersikap sombong atau apa gitu kan. Tapi cuek itu dalam arti bahwa harus ada prioritas, harus ada skala prioritas yang harus kita dahulukan. Ini apa manfaatnya, ini apa manfaatnya, kan nggak ada untungnya kan. Ya dulu kita juga begitu, kadang merasa sing enak teman-teman dong enak, ngumpul-ngumpul senangnya kok, happy setiap hari. Ternyata cara menyalurkan happy bisa tidak harus dengan yang tongkrong harus seperti itu tuh kan. Bisa juga sebenarnya kalau orang tuh mau rajin belajar, baca buku contoh, sebenarnya banyak orang menemukan happy juga di situ. Iya benar Pak. Iya toh? Iya. Jadi dia lebih baik menghabiskan waktu membaca. Ya waktunya dengan membaca. Dia karena keasikan kadang-kadang lupa dengan yang tadi itu kesibukan. Iya Pak. Jadi kan relatif sebenarnya ya. Iya tergantung. Iya, relatif ketika orang merasa ini enak dong kalau begini, kan tidak harus. Tapi kan yang terpenting yang tadi itu kan, bahwa memang kita harus punya target yang jelas, harus punya cita-cita yang jelas kan. Iya Pak. Ya, saya kasih contoh misalnya begini. Neil Armstrong, tahu Neil Armstrong? Tahu Pak. Neil Armstrong itu manusia pertama yang mendarat di bulan. Mendarat ke bulan. Ketika dia SD sekitar kelas 5 begitu, dia ditanya, atau dia bilang ke ibunya begini, Mama, saya ingin naik ke bulan. Apa kata ibunya? Kan pada masa itu ketika ada pertanyaan seperti itu, pasti orang bilang, ini gila. Cuma kalau orang tua iya kan? Iya, benar. Tapi apa kata orang tuanya? Orang tuanya tidak memupus harapannya. Tapi orang tua justru memberikan dia motivasi. Kalau kamu yakin kamu bisa mendarat di bulan, kamu bisa naik ke bulan, kamu harus belajar. Kamu harus bekerja keras, harus berusaha untuk mewujudkan cita-citamu itu.
dan dia lakukan dibimbing oleh orang tua, sehingga sesuatu yang tidak mungkin itu bisa saja, iya kan? Iya, Nah, benar, Pak. seperti itu satu contoh bahwa memang peran orang tua itu juga penting. Peran orang tua untuk keberhasilan kita itu juga penting. Tapi kan kita juga harus ingat bahwa dunia sekarang ini orang tua mau jaga sampai di mana? Iya toh? Sekarang ini kan mau baku jaga. Kalau dulu di zaman ketong ini, nenek badan itu belum ada HP. Iya. Toh malam-malam kalau ketong mau pi bajalan-bajalan, kalau orang tua saya mau kunci pintu dan jendela saja. Sudah ketong stuck kurun dalam rumah. Sekarang ini hatta kunci pintu, kunci jendela. Ada HP. Bisa dengan sendiri bisa berinteraksi. Dulu kan saya bisa kan harus berinteraksi Langsung. ya. Jadi ya bedanya dulu dengan sekarang itu kan. Jadi tapi sebenarnya yang paling terpenting dari semua itu adalah bahwa memang kesadaran. Iya. Kesadaran diri kan. Biar orang tua jaga sebagaimanapun jaga pun. Tapi kalau memang saya tidak bisa mengontrol diri, ya tetap aja mau sampai di mana dunia sekarang ini. Iya. Ya. Oke. Ya, tari. Jadi tari ini kan sudah beberapa tahun ini ya. Iya. Menikmatilah. Sebenarnya ini kan harus disyukuri kan? Syukuri. Anggap saja ini ya rahmat dari Allah lah. Begitulah. Nah, artinya bukan hanya tari saja yang dapat manfaatnya kan, tapi orang tua juga, tentu teman-teman yang lain juga. Kan tadi bilang ada sedikit-sedikit lah untuk biar seng ini dan teman-teman lah kan begitu tuh. Nah, apa saran tari khusus bagi teman-teman yang menerima beasiswa KIP ini? Saran tari apa dalam hal bagaimana mereka bisa memanage ini keuangan mereka ini? Ya, kalau menurut saya sih Pak, saran saya untuk teman-teman mahasiswa sesama penerima beasiswa yang tadi saya bilang sebaiknya dikelola sendiri. Saya sendiri tinggal bersama orang tua, tapi alhamdulillah orang tua mempercayakan saya untuk mengelola beasiswa saya sendiri. Jadi untuk biaya pendidikan yang sudah memang tercover dari beasiswanya, dan biaya hidup yang saya pegang itu saya kelola sendiri. Kalau memang rasa belum bisa kelola sendiri, pegang saja dan minta saran ke orang tua sebaiknya bagaimana saya gunakan beasiswa saya ini. Lalu yang kedua, ya itu saran kedua, minta saran orang tua kalau memang belum mampu kelola sendiri keuangan ini. Terus yang ketiga, teman-teman, kalau saya sih saya catat pengeluaran saya. Saya kan lebih suka menulis. Memang bisa catat di handphone juga, di notes HP, tapi biasanya saya catat sendiri. Jadi saya tahu kapan waktu beasiswa kali ini nih, saya sedikit lebih boros di beasiswa kali ini. Jadi sebaiknya di beasiswa berikut jangan kayak gini lagi gitu. Itu saja sih Pak. Ya, artinya kalau tari kan bisa tahan godaan. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang mungkin ya tidak tahan godaan gitu? Ya, buat teman-teman, saya perhatikan teman-teman suka, ada sebagian besar dari teman-teman saya tuh suka nongkrong ya. Iya. Kalau buat teman-teman yang suka nongkrong itu mending, kalau saya sih mending catat pengeluaran tiap semester waktu beasiswa cari itu. Jadi saya tahu kapan saya boros dan kapan saya sudah benar, sudah gimana ya, baguslah mengatur keuangan saya, karena apapun itu kembali ke tadi yang Pak bilang, sendiri bagaimana mengontrol diri. Karena kalau diri sendiri tidak bisa dikontrol, yang lain juga susah untuk dikontrolnya. Iya, benar juga ya. Jadi ya apa kata teman-teman, biar aja ya tari ya. Yang penting nyamannya diri sendiri aja Pak. Nah, kemudian menurut tari bermanfaat nggak beasiswa KIP ini?
Ya, tentu saja beasiswa KIP bermanfaat karena dari awal saya mendaftar kuliah dan mendaftar untuk menerima beasiswa ini, Ya. saya tahu beasiswa ini memudahkan dan memudahkan saya untuk menjalani kuliah karena tidak pikir orang tua akan kesusahan membiayai saya lagi untuk kuliah. Kalau untuk penggunaannya memotivasi saya karena tiap semester kan pelaporan nilai IPK. Jadi pasti saya berusaha keras untuk mempertahankan nilai saya itu. Memudahkan dan memotivasi dampaknya. Itu biaya hidup tadi tuh ada dibikin laporan pertanggungjawabannya nggak? Iya, ada. Udah baru di semester 5 menuju beasiswa semester 6 baru mulai ada disuruh buat itu. Jadi dari semester 1 sampai semester 5 itu tidak ada kumpul laporan pertanggungjawaban itu. Bukti pengeluaran. Iya. Nanti dari semester 5 sampai semester 7 nih baru mulai diminta. Iya. Nah, bagaimana Tari menyimpan atau bukti itu atau bagaimana tuh? Iya, kalau dari semester 6, waktu semester 6 diberitahukannya sudah di pertengahan. Jadi beasiswanya sudah cair. Jadi ada beberapa barang kan bukti laporan pertanggungjawabannya itu ada harus bukti foto dan bukti struk transaksinya. Jadi memang waktu LPJ semester 6 itu ada beberapa foto yang tidak terlampir atau struk yang memang sudah dibuang itu tidak terlampir. Tapi ya itu kembali lagi dicatat supaya tahu pengeluarannya kemana saja, pengeluarannya untuk apa saja, dan bisa tahu boros atau tidak sebenarnya. Tapi waktu tidak dilampirkan bukti-bukti pengeluaran itu, nah dari pihak kampus bagaimana? Dari pihak kampus biasanya kami dipanggil, yang anak-anak beasiswa itu dipanggil untuk rapat. Memang tidak ada laporan pertanggungjawaban, tapi dimotivasi untuk kami sebaiknya mengutamakan biaya kuliah. Jadi anak-anak beasiswa itu diberikan kesempatan untuk bayar pembiayaan di kampus itu lebih awal dari anak-anak yang lain. Jadi masih di semester awal, tapi sudah dipaksa untuk berpikir bagaimana di semester akhir untuk dibiayai. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, Tari nih. Sudah banyak yang Tari cerita. Saya sebenarnya terharu dengan Tari cerita dari awal gitu ya. Bagaimana usia kebebasan ya, di usia Tari ini, tapi Tari mampu untuk memanage itu dengan baik sehingga ini berdampak terhadap bagaimana Tari memanajemenkan keuangannya ini dengan baik. Menurut saya Tari adalah salah satu prototipe mahasiswa yang ideal menurut saya. Mudah-mudahan tari-tari yang lain ini akan semakin banyak mengikuti jejak dan langkah Tari ini. Artinya ini kan virus yang baik, sesuatu yang baik ya, yang harus menjadi model, harus menjadi contoh supaya tidak disalahgunakan, benar-benar digunakan untuk kebutuhan pendidikan ya. Orang tua juga kan menaruh harapan besar bahwa kita melanjutkan pendidikan ini jangan sia-sia, jangan mengecewakan orang tua kan, karena bagaimanapun kontribusi orang tua itu kan besar terhadap diri kita kan. Iya, Pak. Nah, terakhir nih, apa harapan Tari dengan menerima beasiswa ini, dengan sudah terbantu dari sisi pembelajarannya, dukungan orang tua, dukungan dari dosen, dukungan dari banyaklah yang memberikan dukungan ini. Nah, termasuk juga dukungan dari pemerintah tentunya kan. Nah, apa harapannya? Harapan kepada pemerintah, harapan kepada semuanya, kepada teman-teman yang lain juga, dan terima kasih Pak. Harapan saya untuk beasiswa KIP kuliah ini ke depannya semoga tetap berjalan supaya anak-anak lain yang mungkin ekonominya rendah tapi berprestasi bisa menerima beasiswa ini dan melanjutkan pendidikannya, menggapai cita-citanya. Terus
Untuk Jadi pemerintah jangan ini ya, jangan diputus. menghentikan ya, Iya. jangan hentikan program ini ya, Iya. baik ya. Sebaik. Apalagi kan ini kita nih di masa transisi nih, pemerintahan baru nih. Iya. Nah, apa namanya, per Januari itu kan baru nanti kita ini dalam perspektif anggaran ya, Iya. baru di kementerian baru. Hmm. Nah, kan orang juga was-was banyak nih. Iya. Banyak orang was-was nih. Tapi memang ya mudah-mudahan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini mudah-mudahan tetap aja program ini dilanjutkan ya. Mudah-mudahan pusat studi pembiayaan pendidikan di kementerian ini tetap melihat ini sebagai satu kebutuhan dasar anak bangsa yang ingin terus dilanjutkan. Jadi mungkin itu tadi bisa sampaikan harapan-harapannya apa saja. Iya, harapan saya untuk beasiswa KIP kuliah kedepannya tetap berjalan. Untuk nominalnya saya tidak bisa komentar karena memang menurut saya sudah cukup besar dan sudah cukup membantu mahasiswa yang mau melanjutkan, anak-anak yang mau melanjutkan kuliahnya, terutama anak-anak dari ekonomi menengah ke bawah. Terus perhatikan kepada pemerintah juga tetap memperhatikan sasarannya, kepada penerima beasiswa selanjutnya itu harus tepat sasaran. Tetap dilanjutkan ya. Iya. Tetap dilanjutkan. Ya. Oke. Baik. Pak Saudara Gandum semua, ini pembicaraan atau diskusi yang cukup panjang, banyak pelajaran, banyak kiat, banyak kiat-kiat yang dibagikan oleh Tari, sehingga dari sini kita bisa membagikannya kepada yang lainnya. Jadi memang penting sekali untuk mengatur keuangan ini secara baik. Penting sekali ada kesadaran yang baik, terutama dari mahasiswa penerima KIP beasiswa itu sendiri. Meskipun dari kampus atau orang tua yang memberikan dorongan-dorongan, tapi kalau kesadaran itu tidak datang dari diri sendiri, itu sulit untuk mengelola beasiswa KIP kuliah ini. Apalagi kita tahu bersama bahwa hari ini gaya hidup hedonis ini sudah melekat dan menjadi bagian dari sisi-sisi kehidupan kita di saat ini ya. Orang tentu kemana-mana dan apa saja aktivitasnya membutuhkan uang. Uang adalah segala-galanya. Uang adalah raja. Tapi ternyata anggapan seperti itu tidak sepenuhnya benar. Uang bukanlah segala-galanya, meskipun segala-galanya membutuhkan uang. Adik Tari sudah memberikan contoh yang baik itu kepada kita sekalian, bagaimana dia mampu untuk memanage dana KIP kuliah yang dia terima, bantuan dari pemerintah beasiswa KIP kuliah ini, dia mengelolanya dengan baik. Semoga ini menjadi motivasi sekaligus menjadi contoh bagi semua teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa di luaran sana. Ingat, bantuan pemerintah bukan untuk difoya-foya, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk tongkrong-tongkrongan, bukan untuk status-status sosial dan lain-lain sebagainya. Harus betul-betul dialokasikan untuk kepentingan kebutuhan pendidikan itu sendiri. Harapan pemerintah bahwa dengan beasiswa KIP kuliah ini teman-teman mahasiswa yang memang sangat membutuhkan beasiswa ini itu bisa melanjutkan studi secara baik, bahkan bisa nanti melanjutkan ke program pasca sarjana. Kalau dari sekarang teman-teman tidak bisa memanage keuangan beasiswa ini secara baik, ya bagaimana nanti kalau misalkan dapat lagi beasiswa di program pasca lagi, tentu tidak bisa diatur lebih baik lagi. Oleh karena itu hari ini Tari sudah menceritakan semua pengalamannya,
mudah-mudahan ini menjadi virus kebaikan bagi kita semua dimanapun, ya, baik itu di Ambon dan di mana saja, bagi yang menyaksikan obrolan kami di hari ini. Barangkali cukup sampai di sini jumpa kami dengan Ade Tari. Kami akan tetap mengundang, ya, tamu-tamu yang lainnya untuk bisa kita berbagi cerita dari tempat ini. Mudah-mudahan akan membawa manfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Pak.